Hai minasan, ohayo gozaimasu. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang kanji, aksara kanji. Sebelum kita berbicara tentang kanji, kita mereview sedikit bahwa aksara Jepang itu mempunyai 3 aksara. Yang pertama adalah kana, yang terdiri dari hiragana dan katakana. Yang kedua adalah romaji, ini bisa dikatakan adalah huruf alfabet. Yang ketiga adalah huruf kanji atau kanji itu sendiri. Kita berbicara tentang kanji. Ya, kanji ini sebetulnya mempunyai karakteristik yang sangat kompleks dibandingkan hiragana maupun katakana maupun romaji. Di antaranya kanji itu mempunyai kakushu atau jumlah coretan yang pasti, kemudian cara baca yaitu ongyomi dan kungyomi. Ongyomi adalah cara baca Cina dan kungyomi adalah cara baca Jepang. Yang keempat, kanji itu mempunyai bentuk yang baku yang disebut dengan katachi. Yang kelima, bahwa kanji itu pada saat kita menulisnya, kita harus mengingat balancingnya atau keseimbangan daripada kanji tersebut. Yang keenam adalah imi. Masing-masing kanji itu mempunyai imi atau makna. Yang terakhir adalah kanji itu mempunyai kata jadian yang terbentuk dari 2 buah kanji atau lebih yang disebut dengan jukugo. Dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai kata majemuk. Baik, pada tahap awal ataupun tahap menengah biasanya para pembelajar itu merasa bahwa kanji itu sangat sulit, ya. Sehingga kanji itu bisa dijadikan sebagai momok atau hantu dalam mata kuliah di prodi Jepang. Untuk memotivasi itu dalam diri saya sendiri, ya mungkin nanti kalian juga bisa meniru apa yang saya rasakan dan saya alami, bahwasanya saya menganggap kanji itu yang pertama adalah kanji sebagai oishi ryori buat saya. Artinya kanji itu menjadi makanan favorit yang enak banget buat saya. Yang kedua, kanji itu watashi no shumi. Kanji itu adalah hobi saya. Kalau kalian sudah hobi tentang kanji, maka waktu, biaya ataupun saya tidak akan berpikir. Jadi saya konsentrasi pada kanji. Kemudian yang ketiga, kanji itu saya anggap sebagai cinta pertama saya, sehingga nggak akan terlupakan sampai kapanpun gitu ya. Berikutnya adalah kita akan berbicara tentang kanji yang terkait dengan kata bilangan. Yang pertama nanti kita berbicara tentang kanji 1 sampai 10. Mari kita masuk ke kanji yang sebenarnya. Bahwasanya kanji tadi mempunyai coretan, urutan menulis, dan jumlah coretan dan sebagainya. Mari kita lihat dari animasi ini bahwasanya kanji 1 itu coretannya dari kiri ke kanan, gitu ya. Kemudian kanji mempunyai cara baca yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwasanya cara baca kungyomi dari kanji ini, kanji 1 dibaca dengan hitotsu, sedangkan cara baca ongyomi ini dibaca dengan ichi atau ich. Kanji ini mempunyai 1 coretan saja, yaitu dari kiri ke kanan. Kemudian mari kita lihat contoh dari kalimat yang menggunakan kanji 1 ini. Yang pertama adalah watashi wa kuchi ga hitotsu arimasu. Saya punya 1 mulut. Yang kedua, hitotsuki 1 bulan. Kemudian dibaca ichi, itu ichiji, pukul 1, kemudian ichigatsu. Ichigatsu ini artinya Januari. Kemudian mari kita masuk ke kanji yang 2.
Kanji 2 ini terdiri dari 2 coretan, sama dengan kanji yang pertama tadi bahwa dari kiri ke kanan urutan menulisnya. Kemudian ukung yomi atau cara baca Jepang ini dibaca dengan futatsu, sedangkan ongyominya cara baca Cina dibaca dengan ni. Sebagai contoh kalimat, mari kita lihat dengan contoh kalimatnya di sini. Mewa futatsu arimasu, mimi mo futatsu arimasu. Mata kita itu ada 2, telinga kita juga ada 2. Kemudian ada cara baca futatsuki dan niji pukul 2, nigatsu bulan Februari. Kanji yang ketiga adalah berarti 3. Cara baca kungyominya dibaca mitsu atau mi, sedangkan ongyominya dibaca dengan sang. Jumlah coretannya 3, dari atas 1, 2, kemudian paling bawah 3. Contoh kalimatnya, koko ni tamago ga mitsu arimasu. Di sini ada 3 butir telur. Kemudian mitsutsuki 3 bulan. Kemudian ada sanji pukul 3, ada sangatsu, ada bulan Maret. Kemudian kanji yang keempat, mari kita lihat di animasi bahwa coretannya ya, itu 1, 2, 3, 4, kemudian di paling bawah 5. Ya, ini mempunyai arti 4. Kemudian kungyominya dibaca yotsu atau yo atau yong. Ongyominya dibaca shi. Kemudian coretannya ada 5. Contoh kalimatnya, jidonsha wa kuruma ga yotsu, jitensha wa kuruma ga futatsu arimasu. Mobil itu mempunyai 4 roda, sepeda mempunyai 2 roda. Kemudian contoh berikutnya, yoji pukul 4, kemudian yonsuki, kemudian yonseng, dan berikutnya adalah shigatsu yang berarti bulan April, dan nihon ni wa shiki ga arimasu. Jepang itu mempunyai 4 musim. Kanji berikutnya adalah 5. Kita lihat coretan di animasi seperti itu. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 coretan. Kungyominya dibaca itsutsu, sedangkan ongyominya dibaca go. Contoh kalimatnya, mari kita lihat di sini. Koko ni tamago ga futatsu to ringo ga mitsu arimasu. Jadi di sini ada telur ada 2, sedangkan apel ada 3. Jadi minnade itsutsu arimasu. Jadi seluruhnya ada 5. Kemudian itsutsuki berikutnya adalah goji yang artinya pukul 5. Berikutnya adalah gogatsu atau bulan Mei. Kanji berikutnya adalah kanji 6. Kungyomi dibaca mitsu, mutsu. Kemudian ongyominya dibaca roku. Coretannya ada 4. Contoh kalimatnya, futatsu to yotsu de mutsu ni narimasu. Jadi 2 ditambah 4 jadi 6. Kemudian contoh berikutnya adalah mutsuki. Berikutnya adalah rokuji. Yang berikutnya paling bawah adalah rokugatsu atau bulan Juni. Baik, ini adalah kanji mulai dari 1 sampai 6. Mari kita lihat berikutnya adalah kanji dari 7 sampai 10, kemudian ditambah dengan satuan mata uang Jepang, yaitu yen. Baik, kanji berikutnya adalah kanji 7. Ya, kungyominya dibaca nanatsu, sedangkan ongyominya dibaca shichi. Kanji 7 ini mempunyai 2 coretan. Dari kiri ke kanan 1, kemudian dari atas ke bawah 2. Ya. Contoh kalimatnya, nanatsuki artinya 7 bulan. Kemudian
Shichiji artinya jam 7. Shichigatsu artinya bulan Juli. Kanji berikutnya adalah 8. Ya. Kungyominya dibaca dengan yatsu, sedangkan ongyominya dibaca dengan haji. Kanji 8 ini juga mempunyai 2 coretan, 1, 2. Ya. Contoh kalimatnya, yatsu no hanbun wa yotsu desu. Jadi separuh dari 8 itu adalah 4. Kemudian contoh berikutnya adalah yatsuki yang artinya adalah 8 bulan. Kemudian hachiji yang artinya pukul 8 atau jam 8. Berikutnya adalah hachigatsu yang artinya adalah bulan Agustus. Baik, kita masuk ke kanji berikutnya. Kanji ini berarti 9. Cara bacanya secara kungyomi itu dibaca kokonotsu, sedangkan secara ongyomi ini dibaca dengan ku atau kyu. Jumlah coretannya ada 2. Jadi dari kiri ke kanan, kemudian turun ke bawah. Ini ada nyantiknya sedikit. Kemudian dari atas ke bawah. Jadi jumlah coretannya ada 2. Contoh kalimatnya, kokonotsu atau yotsu to itsutsu de kokonotsu ni narimasu. Contoh berikutnya, kokonotsuki ada 9 bulan, yang artinya 9 bulan ya. Kemudian kuji artinya pukul 9 atau jam 9. Kemudian kugatsu atau bulan September. Kemudian hongga kyusatsu arimasu. Jadi ada 9 jilid buku. Baik, kanji berikutnya adalah kanji 10. Kanji 10 ini sepertinya tidak asing buat kita semua ya. Seperti tanda positif atau tanda plus. Jadi coretannya itu ada 2, dari kiri ke kanan 1, kemudian yang kedua dari atas ke bawah 2 gitu ya. Kanji ini secara kungyomi dibaca dengan to, sedangkan ongyominya dibaca dengan ju atau jutsu atau jitsu. Kemudian contoh penggunaan kalimatnya, yang pertama adalah itsutsu to itsutsu de ju ni narimasu. Jadi 5 ditambah 5 menjadi 10. Contoh berikutnya adalah kono heya ni tsukue ga 10 arimasu. Di dalam ruangan ini ada 10 meja. Contoh berikutnya adalah jutsuki, artinya 10 bulan. Berikutnya adalah juji, pukul 10, jukai, tingkat 10. Kemudian jukeng atau jikeng, bisa dibaca jikeng, yang artinya 10 gedung. Kemudian jisatsu itu 10 majalah. Kemudian jusoku itu 10 pasang seperti sepatu, sandal dan sebagainya. Berikutnya adalah jugatsu, itu bisa diartikan bulan Oktober. Kemudian juppai itu 10 gelas. Kemudian jupong itu 10 pensil atau boleh dikatakan benda yang sifatnya memanjang gitu ya. Kanji yang terakhir yang saya ajarkan di pertemuan kali ini yaitu kanjinya satuan mata uang yen. Ini sebetulnya kanji ini berarti lingkaran atau bulatan. Kungyominya dibaca marui, sedangkan ongyominya dibaca eng. Coretannya ada 4. Jadi 1,
2, 3, 4. Gitu ya. Contoh kalimatnya, do kaya ginkana doa marui desu. Uang tembaga, uang perak, dan lain-lain itu bentuknya bulat. Contoh berikutnya, $1 wa 200 gurai desu. $1 itu sama dengan 200 yen. Kemudian ada contoh ichien yang artinya 1 yen, nieng artinya 2 yen, sangeng artinya 3 yen. Kemudian hangeng itu diartikan sebagai lingkaran atau setengah lingkaran. Kemudian daengke itu bentuknya oval. Kemudian kokubang ni eng o kakimas. Saya menulis lingkaran di papan tulis. Kali ini saya akhiri di sini. Kore de owari ni shimasu. Minasan arigatou gozaimasu.